wabarakatuh. Syadarulun, kembali lagi Anda menyaksikan program Bincang Serambi Ramadan bersama saya Firda Ustin yang akan memandu selama 30 menit ke depan. Syadarulun, program Bincang Serambi Ramadan edisi Jumat 29 April 2022 pada sore hari ini. Tentunya kita akan membahas ataupun menyajikan materi yang sangat menarik seputar puasa Ramadan. Adapun tema kita pada sore hari ini, kita akan membahas mengenai cara Nabi merayakan Idul Fitri. Nah, materi ini nantinya akan dibahas oleh guru kita yang sudah berhadir di studio Serambi On TV, yakni Tengku Haji Umar Rafsanjani LCMA. Kita sapa terlebih dahulu Syadarulun. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berhadir sama-sama di studio Serambi On TV, Tengku. Alhamdulillah. Baik Syadarulun, sebelum kita berbincang mengenai materi kita hari ini, yakni cara Nabi merayakan Idul Fitri. Sebagai informasi di Syadarulun, program Bincang Serambi Ramadan ini merupakan kerjasama Serambi On TV dengan ISAD, Ikatan Sarjana Alumni Dayah. Program ini juga disiarkan secara langsung selama bulan Ramadan dari hari Senin sampai Ahad pukul 16.30 sampai dengan jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Baik Tengku, ini kita memasuki perbincangan kita yang pertama terkait cara Nabi merayakan Idul Fitri. Nah, itu bagaimana penjelasannya Tengku? Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita udah ada di penghujung Ramadan ya. Beberapa hari lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Fitri. Kayaknya hampir seluruh umat Islam mereka merayakan Idul Fitri karena telah melakukan ibadah-ibadah selama dalam bulan Ramadan ya. Dan tentunya kita dalam mempraktekkan ibadah tersebut kita tidak terlepas daripada panduan dan rujukan kita. Rujukan kita adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam bagaimana ketika kita merayakan Idul Fitri kan. Jadi nggak boleh terlepas daripada itu. Nabi udah memberikan contoh, sahabat udah memberikan contoh, jadi kita hanya mengikuti aja itu. Jadi kalau kita lihat secara umum ya bahwa Nabi ketika merayakan Idul Fitri itu, beliau bersama sahabat melakukan hal-hal yang intinya ibadah. Ibadah mungkin dengan cara ataupun metode yang berbeda kan. Kalau kita lihat dari segi syariat itu kan biasanya kita di Aceh dan juga umumnya di dunia ketika datang hari raya kan kita bertakbir. Bahkan di Aceh ada uniknya itu ketika takbir ada takbir keliling, bahkan dibuat sayembara kan supaya siapa di antara kelompok-kelompok ataupun lembaga-lembaga yang bisa memberikan persembahan yang terbaik ketika mereka bertakbir. Intinya apa? Takbir itu adalah di antara ibadah, di antara cara Nabi dalam menyambut hari raya Idul Fitri. Bahkan dikatakan dalam ayat kan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sehingga kamu menyempurnakan bilangan Ramadan. Setelah Ramadan sempurna, setelah Ramadan selesai, maka ketika itu walitukabbirullah, maka hendaklah kamu bertakbir. Takbir kalau kita lihat hampir seluruh dunia sama cara takbir, cuma yang berbeda cara iramanya aja ya, iramanya. Dan saya lihat berdasarkan pengalaman di luar negeri, irama takbir itu kita lebih menyentuh. Di Indonesia ataupun di Aceh khususnya ketika membaca takbir itu lebih menyentuh. Makanya tidak jarang orang-orang yang mendengar suara takbir, apakah mereka sedang dalam perantauan, apakah mereka sedang berjauhan dengan keluarga, mereka tanpa sadar itu akan meneteskan air mata kan, karena memang sangat menyentuh itu takbir ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi Rasul bersama sahabat itu malam terakhir tuh, artinya apa? Hari ini puasa, malamnya, malam hari raya itu Rasul bersama sahabat bertakbir, melakukan takbir. Kenapa takbir? Karena udah sukses, udah berhasil, udah berjaya melakukan ibadah Ramadan, udah sudah menjalani proses yang sangat ujian yang sangat berat itu kan puasa yang merupakan ibadah yang sangat komplit, yang ibadah yang agak memakan waktu yang panjang kan, perlu kewaspadaan ataupun perlu cermat dalam melakukan ibadah puasa itu. Salah-salah ujung-ujungnya hanya dapat lapar dan dahaga, makanya harus betul-betul dijaga itu. Nah, ketika malamnya itu Rasul bersama sahabat mereka melakukan takbir. Kenapa? Karena telah berhasil, karena telah berjaya
melakukan proses ibadah dalam bulan Ramadan sehingga bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan, sehingga mereka memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz takbir. Itu yang pertama, Rasul dan sahabat merayakan Idul Fitri dengan bertakbir. Yang kedua, Rasul juga memakai pakaian yang terbaik. Nah, di sini kan kita lebih kepada pakaian, kalau bahasa kita lebih kepada pakaian baru ya. Tapi sebenarnya yang terbaik lah, nggak mesti baru kan. Nah, yang terbaik maksudnya kalau ada beberapa pakaian, lihat mana yang kita anggap baik, yang anggap kita lebih lah daripada pakaian-pakaian yang lain. Maka itu yang kita pakai. Kenapa? Karena memang waktu itu kita sedang merayakan, bergembira kan. Dengan apapun termasuk dengan berpakaian, maka memakai pakaian yang baik ataupun pakaian yang baru, dan juga ada sunnah-sunnah pakai wangi-wangian kan ketika kita, apalagi ketika datang melakukan ibadah sholat Idul Fitri ya. Jadi itu yang kedua, memakai pakaian yang terbaik ataupun pakaian yang baru. Kemudian yang ketiga itu ada istilah apa ya? Ada istilah makan sebelum sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena sebelumnya kan berpuasa. Iya. Sebulan penuh berpuasa. Jadi ketika datang Idul Fitri, semenjak pagi-paginya terus itu kita disunahkan makan. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Nabi sebelum menuju ke masjid untuk melakukan ibadah Idul Fitri, sholat, Nabi dan sahabat selalu memakan kurma, dan dikatakan dalam riwayat dimakannya dengan ganjil, 1, 3, 5 dan 7 itu. Bahkan kan di antara salah satu sunnah Nabi yang selalu Nabi amalkan kan, Nabi makan kurma dengan bilangan yang ganjil. Dan itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, seandainya setiap pagi orang sarapan, umat Islam sarapan pagi itu dengan 7 butir kurma, bahkan dikatakan dengan kurma ajwa, kurma Nabi itu insya Allah kita terselamat daripada racun dan sihir. Memang itu sudah menjadi seperti wejangan lah ataupun motivasi diberikan oleh agama kita. Nah, jadi sebelum pergi melakukan ibadah sholat, sunnah makan dulu. Makanya agak beda sih sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri, dia sunatnya sholatnya itu agak diperlambatkan, nggak terusnya. Bahkan ada ulama mengatakan sampai waktunya itu sampai setengah hari pagi itu. Walaupun dilakukan jam 10 masih sah, jam 11 masih sah, asal jangan masuk waktu zuhur ya. Itu bedanya. Kenapa diperlambatkan ataupun ditakhirkan sholat Idul Fitri? Karena memberikan kesempatan kepada umat untuk mengeluarkan zakat fitrah yang belum mengeluarkan zakat fitrah. Makanya nggak sunnah itu langsung segera setelah subuh mandi langsung sholat Idul Fitri, enggak. Dia sunnah loh, ada sunnah lain. Apa sunnah? Sunnah makan dan sunnah memberikan peluang kepada umat yang belum mengeluarkan zakat fitrah. Kalau sholat Idul Adha itu disuruh percepat. Kebalikan, disuruh percepat. Di samping dia disunnah puasa. Kalau tadi kan sunnah makan. Makan dulu. Kalau Idul Adha dia setelah subuh sunnah makan, sunnah puasa. Tahan dulu, karena sebelumnya kan hari-hari sebelumnya nggak berpuasa. Ketika masuk Idul Adha berpuasa. Dan segerakan sholat supaya ada waktu untuk umat berkurban. Itu. Jadi jangan sampai hilang waktu, kan waktu berkurban kan berapa? 4 hari kan, hari pertama dan 3 hari tasyrik. Berapa banyak kaum muslimin di seluruh dunia takut mereka nggak kebagian melakukan ibadah kurban. Makanya disegerakan itu setelah sholat setelah sholat Idul Adha langsung berkurban. Itu bedanya. Jadi Nabi setelah sholat subuh makan, kemudian memberikan waktu kepada sahabat untuk mengeluarkan zakat fitrah dan baru sholat. Sholat bersama sahabat. Itu yang kedua ya. Yang kedua ya. Yang ketiga tadi itu. Yang ketiga ya. Yang keempat, Nabi merayakan Idul Fitri itu dengan sholat Idul Fitri. Sebagaimana kita paham, kita ketahui, sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha itu kan hampir lebih kurang sama juga dengan sholat-sholat yang lain. Cuma ada beberapa tambahan, itu pun hanya sunnah. Hukumnya pun sholat Idul Fitri sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan ataupun sangat dikuatkan.
Jadi kita dimanapun berada ketika itu hari raya langsung keluar ke lapangan kah ataupun ke masjid untuk melakukan ibadah Idul Fitri. Baik Tengku, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini, kita jeda sejenak. Syederlun, kami akan kembali setelah pariwara berikut. Lakukan pembayaran dengan dan kami terus melangkah untuk negeri. Baik Syederlun, Anda kembali menyaksikan program Bincang Serambi Ramadan, di mana sore hari ini kita membahas tema yang sangat menarik, yakni cara Nabi merayakan Idul Fitri. Baik Tengku, tadi itu sudah kita membahas mengenai dalam menyambut Idul Fitri. Yang pertama itu salah satunya menggunakan pakaian yang baik, kemudian mau sholat nanti, sholat Id dengan menggunakan wangi-wangian. Selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai salat Idul Fitri. Itu bagaimana tata caranya Tengku? Itu sholat Idul Fitri kan semenjak dari awal itu kita kemas-kemas ya, setelah siap untuk melangkah apakah ke padang ataupun ke masjid ataupun tempat-tempat yang telah disediakan untuk sholat Idul Fitri kan. Di sana Rasul memberikan contoh untuk dari segi rute perjalanan itu berbeda. Dari segi jalan itu kalau seandainya kita waktu datang ke masjid itu dari jalan A misalnya, waktu pulang kita pakai rute jalan yang lain, itu sunnah. Mungkin sebagai saksi ya, setiap kita yang pijak itu akan bertasbih meminta ampun kepada kita yang sedang fitrah itu. Dan itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian melakukan sholat Idul Fitri secara berjamaah seperti yang kita pahami. Cuma sholat Idul Fitri kan agak berbeda dengan sholat yang lain. Dia ada ada tasbihnya ya, ada tasbih dan juga ada surah-surah yang sunnah dibaca ya. Kalau niat saya pikir mudah aja kan. Kalau dalam lafaznya itu usolli sunnatan li'idul fitri. Rakaat ini apakah makmuman ataupun imaman kan. Sengaja saya sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat. Kalau saya sebagai imam niat imam, kalau sebagai makmum niat makmum. Udah setelah itu baca doa iftitah, tetap masih baca dia doa iftitah, dan setelah doa iftitah baru kita masuk kepada tasbih. Tasbih itu kan riwayat kan banyak kan, ada yang mengatakan boleh seperti bunyi doa iftitah kan, wa subhanallahi bukrata wa asila itu. Dan juga dengan tasbih yang seperti biasa kita baca, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Itu dibaca. Itu bacanya sekali baca dan itu takbir. Artinya dalam rakaat pertama itu ada 7 kali takbir. Yaitu 7 kali dibaca tasbih itu. Jadi setelah baca tasbih 7 kali beserta takbir, baru imam masuk membaca surah Al-Fatihah. Setelah imam baca surah Al-Fatihah, itu ada sunnah yang lain, yaitu bagi si imam membaca surah Al-A'la itu. Sabbihisma rabbikal ladzi itu Al-A'la rakaat pertama. Kayaknya itu hampir semua imam ya itu membaca surah itu, dan ada juga imam-imam yang lain, apalagi yang mereka yang hafiz Quran kan, mereka akan membaca surah ataupun ayat yang lainnya ada kandungan tasbih, akan sabbih ya kan, kandungan tasbihnya. Itu banyak kejadiannya. Itu setelah itulah langsung seperti biasa ruku, kemudian i'tidal, sujud, kemudian rakaat yang kedua sebelum baca Fatihah tasbih dulu. Baca Fatihah, sebelum itu baca tasbih dulu. Kalau tadi rakaat pertama baca 7 kali, rakaat kedua baca 5 kali. Setiap tasbih itu sekali takbir. Tetap seperti biasa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, kemudian takbir 5 kali. Dan setelah itu imam baca surah Al-Fatihah, kemudian imam juga sunnah membaca surah Al-Ghasyiyah itu kan. Al-Ghasyiyah. Jadi setelah surah Al-A'la kan itu langsung dia berderetan kan, dempet itu surah Al-Ghasyiyah itu. Baca itu. Dan setelah itu langsung ruku', i'tidal, kemudian sampai selesai. Jadi setelah selesai sholat Idul Fitri, itu bagi jamaah ataupun bagi hadirin hadirat yang hadir itu sunnah untuk mendengar khutbah.
senang untuk mendengar khutbah yang dibaca oleh imam ataupun orang-orang yang telah ditentukan untuk menjadi khatib, membaca khutbah Idul Fitri. Khutbahnya sama juga seperti khutbah Jumat, cuma bedanya khutbah Idul Fitri diawali dengan takbir. Pada khutbah pertama takbir 9 kali, kemudian pada khutbah kedua takbir 7 kali. Itu aja. Yang lain sama, rukun-rukunnya sama itu, apakah dari segi pujiannya, selawatnya, wasiat, ayat dan doa kan. Semua itu memang harus dibaca sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam membaca rukun 2 al-khutbah dalam Idul Fitri. Dan setelah itu, setelah sholat Idul Fitri, kalau kita kan salam-salaman kan. Salam-salaman. Sebenarnya itu di antara praktek Rasul juga itu. Rasul dan sahabat juga mempraktekkan, bahkan Rasul dan istrinya Aisyah setelah sholat mereka datang ke tempat keramaian. Ada satu riwayat Rasul bersama Aisyah pergi melihat atraksi tombak tuh. Tombak ataupun tameng ya, entah apa namanya itu, semacam tarian, mungkin semacam hiburan lah, hiburan yang nggak sia-sia, hiburan yang tidak membawa kepada kemungkaran kan, hiburan yang bukan menimbulkan syahwat. Bahkan ketika itu Nabi dan Aisyah ikut bareng nonton melihat atraksi itu, dan dikatakan bahkan sampai Aisyah menaruh dagunya itu di bahu Nabi itu. Supaya nampak, kelihatan kan agak pendek perempuan kan. Jadi Aisyah bersama Nabi menonton, melihat atraksi itu dengan puasnya itu. Artinya apa? Memang ketika dulu sudah ada kebiasaan, tradisi di hari raya itu mereka mendatangi keramaian untuk bersenang, bergembira, menghibur diri. Hibur artinya hiburan yang tidak terlepas daripada koridor syariat, seperti itu. Baik, Tengku. Masih dilanjutkan, silakan Tengku. Ya, ini yang terakhir ya di antara cara Nabi merayakan Idul Fitri, yaitu mengunjungi rumah sahabat. Mengunjungi rumah sahabat, handai tolan, keluarga, dan itu pun kita praktekkan kan di Aceh, ada umumnya di Nusantara, dunia juga dipraktekkan, yaitu bersilaturahim kan. Bahkan kalau kita kan bukan hanya kepada rumah sahabat ataupun rumah keluarga, bahkan kita akan mendatangi kuburan, ya kan? Nah, kalau ada orang bilang apakah hukum ziarah orang mati ataupun ziarah kubur pada hari raya? Ya boleh aja, nggak ada yang melarang itu. Bahkan mungkin kan itu kan timbul seperti apa? Semacam kan tadi kan disuruh kita bersilaturahim kan, dengan orang-orang, dengan kawan, dengan sahabat-sahabat kan, apalagi dengan keluarga, ibu bapak kan. Sekarang bagi kita, bagi hamba-hamba Allah yang sudah tidak ada lagi ibu bapa, mereka udah di kuburan kan, mereka seolah-olah mau jumpa itu. Setahun sekali kan, apa salahnya kan datang ke kuburan, apalagi dengan niat yang baik kan, untuk membersihkan kuburan, berjumpa dengan ibu walaupun udah ada di alam barzah kan. Cuma alam aja yang berbeda sebenarnya. Antara kita dengan dia sebenarnya masih ada koneksi kan, cuma berbeda alam, kita nggak bisa melihat secara nyata. Artinya kita nggak bisa melihat pemandangan alam barzah, tapi orang-orang yang berada di alam barzah mereka bisa melihat pemandangan dunia kan. Gitu. Jadi Allah berikan kepada mereka kelebihan itu. Maka ketika itu seolah-olah kita mau berjumpa dengan orang tua, ibu bapa, maka kita ziarahi kubur itu. Dan itu juga dipraktekkan oleh Nabi dan sahabat untuk memberikan contoh teladan kepada kita, supaya di hari raya itu kita saling silaturahim, mendoakan gitu kan, kemudian saling memaafkan, supaya perayaan itu kita lakukan dengan sempurna, sesuai dengan yang telah kita harapkan di awal Ramadan sampai akhir. Kita bisa berjaya, sukses, menjadi hamba yang taat, hamba yang menjalani ibadah Ramadan dengan sempurna dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Tengku atas penjelasannya. Kita jeda terlebih dahulu, Syadarulun, kami akan kembali setelah pariwara berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Yudi Noviandi, Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Aceh untuk selalu menjaga asupan keluarga di bulan Ramadan ini dengan makanan yang sehat dan aman.
agar keluarga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan sehat. Perhatikan selalu produk yang Anda konsumsi dengan cek lip, yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan kadaluarsa dari produk yang Anda konsumsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Syahdarulun, Anda kembali lagi dalam program Bincang Serambi Ramadan. Tengku, ini kita sudah memasuki segmen terakhir. Jadi ini ada beberapa pertanyaan nih, Tengku. Lantas Tengku, misalnya ini ada seseorang yang misalnya dia itu ketinggalan salat di masjid, salat Idul Fitri tentunya. Itu bagaimana, Tengku? Apakah boleh dia salat sendiri atau membentuk jamaah lain di masjid itu? Apakah tata caranya sama seperti yang berjamaah tadi, Tengku? Kan sebenarnya kan dasar sholat Idul Fitri kan sunnah hukumnya kan. Cuma mungkin bagi sebagian orang yang udah terbiasa ketika tertinggal mereka merasa kurang puas atau merasa ada yang kehilangan lah kan. Sebenarnya kalau mau diulang ya bisa-bisa saja kan, tapi kan dia ada aturannya, ada prosedurnya kan. Nanti kan ada sholatnya, ada khutbahnya kan, berbeda dia kan. Karena beda dengan sholat biasa. Kalau sholat biasa kan hanya sekedar sholat aja kan. Kalau ini kan ada khatibnya kan. Kalau seandainya mau diulangi ataupun mau dibuat dengan kelompok yang lain yang sah-sah aja. Tapi kan kebiasaan kita lihat nggak seperti itu. Jadi setelah jamaah pertama ataupun setelah dibuat salat Idul Fitri itu selesai, bagi orang yang lambat itu mereka ya nggak akan mengerjakan lagi kan. Karena memang hukumnya sunnah aja, itu bukan suatu kewajiban kan. Dan itu jarang terjadi kayaknya. Terus kalau dibuat gimana? Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Apalagi mungkin kalau kita buat di rumah kan, kita buat di rumah dengan keluarga kan, karena sholat Idul Fitri kan berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat mesti di masjid di tanah wakaf kan, mesti di jami, itu satu tempat yang telah ditentukan untuk sholat Jumat. Tapi kalau sholat Idul Fitri bisa di rumah, bisa di lapangan kan, bisa di padang luas, dan juga apalagi di masjid. Makanya boleh orang melakukan ibadah sholat Idul Fitri di rumah, apalagi kalau ada personilnya, ada jamaahnya kan, ada imamnya, ada khatibnya, ya silakan sah-sah aja itu. Intinya apa? Intinya mengharap ridha Allah ya, supaya di hari yang penuh dengan keberkahan dan kemenangan itu, Allah menambahkan keberkahan kepada kita dalam hidup ini. Mungkin seperti itu. Baik, Tengku, terima kasih. Tengku, terkait perempuan nih, misalnya dia sedang menstruasi di hari Idul Fitri tersebut, itu apakah boleh misalnya ikut bukan sholat nih, Tengku, ikut menghadirin di lapangan misalnya? Boleh, nggak ada masalah itu. Yang nggak boleh cuma sholat dia kan, meramaikan lapangan ataupun padang luas itu boleh-boleh aja bagi orang perempuan yang sedang berhalangan, asalkan dia jangan sholat aja itu. Karena kadang-kadang pengen ikut merasakan. Itulah. Makanya kan suasana itu kan berbeda, apalagi kita kan yang sudah kebiasaan kan tradisi seperti ini, kayaknya kalau nggak keluar rumah itu nggak sempurna. Nah, kalau nggak keluar rumah dari kampung kita, keluar ke masjid, keluar lapangan, kayaknya nggak puas. Rame-rame bersenang-senang. Memang tujuannya untuk bersenang-senang, merayakan. Nah, seperti itu. Tengku, ini ada satu pertanyaan titipan dari teman. Itu terkait mukena. Ini bagaimana penggunaan mukena warna-warni saat Idul Fitri, Tengku? Apakah harus putih seperti itu? Yang sunnahnya putih, sunnah tidak putih kan, karena itu sunnah diantara pakaian warna kesukaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kan. Cuma kalau pakai yang warna-warni boleh aja, asalkan yang nggak norak. Nggak norak artinya apa? Itu pakaian kita bisa menimbul fitnah ataupun menimbul prasangka orang. Coba bayangkan seandainya kita berada di depan orang kan, ketika orang sholat yang dia dampak yang kelihatan pakaian kita, entah tulisan ini itu, entah apa gambar itu kan bisa menimbulkan hal-hal yang negatif bagi orang yang melihat itu. Maka ketika itu lebih baik pakai baju yang putih. Kalau nggak ada warna-warni boleh, tapi bukan yang norak, bukan yang agak agak semraut, yang nggak ada artinya lah, seperti itu. Oke, Tengku, ini pertanyaan terakhir. Tengku, apakah ada kategori orang-orang yang tidak dianjurkan untuk sholat Id, misalnya selain yang menstruasi gitu? Secara aturan kalau kita lihat kan sholat Id ini hanya bagi mereka-mereka yang melakukan ibadah puasa, bagi mereka-mereka yang telah menang, merayakan. Jadi kalau kita lihat, kamu bukan orang menang, bukan orang yang ini, ngapain merayakan kan, seperti itu kan. Nah, kalau kita lihat tuh, jadi seperti kompetisi ataupun pertandingan. Dia udah jalani proses tuh semenjak daripada tahap penyisihan, semifinal, final, bahkan juara dia.
Ini kita nggak bertanding, nggak ini nggak itu, tahu-taunya merayakan. Nah, secara aturan seperti itu. Cuma itulah kita nih lantaran Islam kan sangat tasamuh kan, Islam sangat memberikan peluang, mungkin dengan dia merayakan hari raya itu akan timbul rasa insaf, rasa taubat. Inginlah apalagi mendengar khutbah yang menyentuh tentang ibadah Ramadan yang dia sendiri nggak melakukannya, nggak beribadah, maka itu akan menimbulkan rasa insaf, rasa taubat kepada dia sehingga dia bisa untuk kembali ke jalan Allah untuk beribadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik Tengku, terima kasih. Tengku, ini kita masih ada beberapa menit lagi, jadi Ya. belum pas 30 menit Tengku. Jadi Oke. ada pertanyaan lagi Tengku. Itu bagaimana hukum bayar zakat fitrah setelah salat Idul Fitri? Itu nggak ada lagi, nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Itu udah habis selesai itu. Berarti dia udah terlambat kan. Kalau dia lupa, oke lah, ini kan mungkin dimaafkan kan. Tapi dia kalau sengaja menunda-nunda itu dia berdosa. Oh, berarti yang dimaksud menjelang salat Idul Fitri itu membagikan zakat itu Membagikan boleh? zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri. Makanya kan sholat Idul Fitri sunnah ditakhirkan itu, dibuat pada waktu yang mau dekat-dekat dengan waktu zuhur itu supaya ada kesempatan kepada umat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi waktunya selambat-lambatnya sebelum sholat Idul Fitri. Oke. Nah, seperti itu. Tengku, ini kita mengulas kembali. Tadi ada, kalau tidak salah di Tengku, tadi Tengku ada mengatakan takbir di Indonesia itu lebih menyentuh ya Tengku? Iya. Itu apa sih yang membuat menyentuh? Apakah karena pelafalannya atau seperti Mungkin apa Tengku? dari segi rentak irama ataupun variasi kan kita lebih menjiwai itu. Bahkan orang yang membacanya dia lebih zuk, lebih terasa itu. Dan pasti itu orang yang pertama sekali mendengar takbir siapa aja itu mereka akan merasa sedih, terharu itu. Apalagi mengingat keluarga yang jauh. Beda dengan di Arab kan mereka bisa kita bilang tegang-tegang itu aja kan. Allahu Akbar gitu aja. Kalau kita kan memang ada Lebih berseni. lebih Tengku. berseni ya. Dan itu kan diajarkan oleh Rasulullah kan. Memang Rasul menyuruh kita supaya bertaghani. Taghani itu ya membuat irama dalam baca Al-Quran, sholawat ataupun takbir ya seperti itu. Berarti Indonesia patut berbangga juga nih Tengku. Selanjutnya nih Tengku, apa kafarat bagi orang yang telat membayar zakat fitrah? Bagi orang yang telat membayar zakat fitrah, Membayar itu pertanyaan, apa hukum bagi orang yang telat Membayar fidyah. zakat? Fidyah mungkin ya? Fidyah mungkin maksudnya, membayar fidyah. Fidyah itu kan istilahnya pengganti dari puasa. Dia kan kewajiban puasa dalam Ramadan, tapi kan dia nggak melakukan puasa karena sebab lah. Ada kala dengan batal puasanya ataupun ada uzur syar'i memang nggak membolehkan berpuasa. Nah, kan itu kan waktu itu ada fidyahnya itu. Ada fidyahnya kita menggantikan dengan biasa kita kan memberikan makanan beras seperti itu. Apalagi seperti ibu yang menyusui kan itu kan nggak kalau memudaratkan kepada tubuhnya, kepada bayinya kan nggak sunnah puasa dia. Dia menggantikan dan juga membayar fidyah. Fidyah itu seperti tebusan. Apalagi kalau kita melakukan pelanggaran besar dalam bulan Ramadan kan, bagi suami istri misalnya itu kan ada tebusan yang berat tuh. Sampai puasa berturut-turut 2 bulan, sampai memberi makan entah berapa orang gitu kan, kemudian mengeluarkan fidyah lagi itu. Jadi itu mungkin sebagai konsekuensi ya daripada syariat untuk bagi mereka-mereka yang melanggar dalam bulan Ramadan, itu mereka membayar fidyah. Seperti itu. Baik, Tengku, terima kasih atas jawabannya. Tengku, ini kita sudah memasuki sesi terakhir, artinya sudah berakhir program Serambi Ramadan kita pada sore hari ini. Tengku, sebelum saya menutup edisi sore hari ini, apakah Tengku ada closing statement kepada Syahdarul terkait materi kita hari ini, yaitu cara Nabi merayakan Idul Fitri? Baik, kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita udah berada di penghujung Ramadan dan selamat yang telah melakukan ibadah Ramadan dan semoga di sisa hari yang berikutnya bisa kita sempurnakan dan bisa kita memasuki hari raya Idul Fitri yang kita rayakan atas kemenangan yang telah kita melakukan ibadah dalam bulan Ramadan ini. Daripada saya pribadi, kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri tahun ini, semoga tambah berkah, tambah sempurna dan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
Baik, terima kasih Tengku. Syadarulun, kita tidak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda. Terima kasih kepada Syadarulun yang telah menyaksikan program Bincang Serambi Ramadan edisi sore hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program Bincang Serambi Ramadan setiap harinya selama bulan puasa. Dari hari Senin sampai Ahad pukul 16.30 sampai jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube Serambi On TV dan di fanspage Facebook serambinews.com. Syadarulun, saya selaku host Firda Ustin dan pemateri kita hari ini, Tengku Haji Rafsanjani LCMA, kemudian beserta seluruh kru yang bertugas sore hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syadarulun, setelah sekian lama kita berpisah dengan bulan penuh berkah ini, alhamdulillah Allah memberi kita kesempatan berjumpa kembali dengan bulan penuh berkah, maghfirah dan iqum minan nar ini. Syadarulun, sebagai bagian dari mensyiarkan bulan suci ini, Serambi Indonesia Group menghadirkan beberapa rubrik khusus tentang bulan Ramadan selama sebulan penuh. Salah satunya adalah Bincang Serambi Ramadan yang baru saja Syadarulun saksikan tadi. Semoga Ramadan tahun ini kita diberi kesehatan dan kemudahan untuk menjalankan puasa selama sebulan penuh. Dan semoga di kesempatan kali ini kita menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Saya Zainal Arifin M. Nur, pemimpin redaksi harian Serambi Indonesia beserta seluruh tim redaksi Serambi Indonesia Group mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.